Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video terbaru. Senang sekali untuk video ini aku bisa mengumumkan bahwa akhirnya podcast kita mulai lagi. Nah, jadi aku baru aja nge-publish podcastku, yaitu podcast Udah Jumat Lagi, yang terbit setiap hari Jumat jam 6 pagi WIB. Podcast ini sangat cocok buat teman-teman pas misalnya lagi rutinitas pagi hari, misalnya beberes kamar, atau lagi perjalanan ke sekolah, cuci piring, bikin sarapan, dan semacamnya. Itu cocok banget buat didengerin karena episodenya aku sengaja bikin relatif pendek. Jadi konsepnya sekarang itu kayak episode dimana aku kayak bercerita dengan diriku sendiri. Jadi cuma ada satu orang host, yaitu diriku. Cuma nanti kalau misalnya ada guest atau orang yang ingin diwawancara, itu juga bakal nggak masalah. Itu bisa teman-teman dengarkan langsung di Spotify dan Apple Podcast. Untuk topik yang bakal datang di minggu ini, itu adalah topik soal bagaimana aku bisa bereksperimen dengan berbagai macam habits, bagaimana aku memilih yang cocok buatku seperti apa, yang aku simpan untuk keseharianku yang mana, dan semacamnya. Ditunggu hari Jumat minggu ini ya. Nah, untuk kali ini aku bakal ngejawabin pertanyaan yang udah teman-teman kirimkan lewat Instagramku. Banyak banget pertanyaan tentang bangun habits, tentang kebahagiaan, konsistensi, travel, dan semacamnya yang semoga aku bisa jawab di sini. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Hai Kak Zahid, apakah ada tips untuk self-discipline? Menurutku, disiplin itu kayak otot. Dia adalah sesuatu yang harus dilatih. Ada beberapa cara untuk ngelatihnya. Misalnya, yang aku lagi coba lakukan sekarang adalah kalau misalnya lagi mandi, itu sebelum aku keluar dari kamar mandinya, itu aku set showernya jadi shower yang terdingin, yang dimana apalagi lagi musim dingin kayak gini, dinginnya itu bener-bener yang kayak beku gitu. Dengan aku melakukan itu selama 30-60 detik aja, pagi hari itu rasanya aku ada kayak rasa kemenangan gitu yang mendorongku untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan kadang jawabannya buat disiplin ini sebenarnya adalah untuk melakukan aja apa yang harusnya kita lakukan. Seringkali kita pengen terlalu fancy, pengen terlalu wah gitu dengan cara-caranya, dengan tips atau triks produktivitas terbaru. Tapi pada akhirnya sesimpel kita kayak duduk aja kerjain apa yang harus kita kerjakan, atau pergi lari checklist kayak agenda olahraganya, dan kayak melakukan itu berulang kali. Tiap kali kita dihadapkan oleh dua keputusan, disiplin nggak disiplin, dan kita pilih untuk disiplin, dia bakal memperkuat otot disiplin tadi sehingga nanti di keputusan-keputusan yang besar atau di keadaan-keadaan yang lebih menggoda buat kita untuk malas atau untuk santai, kita tetap milih untuk disiplin. Dan biasanya ini terbangun dari sukses-sukses yang kecil dulu, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk milih suatu kegiatan yang level kesulitannya itu hanya sedikit di atas level kita saat ini. Kalau dia terlalu rendah levelnya, dia nggak begitu menstimulasi dan kita jadi malas. Kalau misalnya dia terlalu tinggi, dia akan mematahkan kita dan dia nggak bakal sustainable. Jadi harus cari jujur sama diri kita sendiri, mana yang kira-kira halnya itu hanya sedikit lebih menantang dari kemampuan kita saat ini. Bagaimana sekarang kabarmu? Apakah ada habits baru di Jepang? Sangat banyak habits baru yang terbentuk sejak aku pindah ke Jepang. Aku rasa rutinitas dan struktur yang diberikan oleh universitas perkuliahan itu sangat-sangat membantuku. Pas waktuku kosong selama gap year, itu justru semakin sedikit habits yang jalan, padahal waktuku begitu banyak. Di sini aku teringat dengan Parkinson's Law yang mengatakan bahwa suatu pekerjaan itu berekspansi mengisi ruang yang diberikan untuknya. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita dikasih 1 minggu untuk mengerjakan suatu esai, maka esai itu beban kerjanya akan mengisi waktu 1 minggu tadi. Tapi kalau misalnya waktu kita lebih terstruktur, lebih terbatas, aktivitas kita lebih banyak, katakan karena kesibukan kita jadi punya 5 jam untuk mengerjakan suatu esai, maka esai tersebut pun akan mengisi 5 jam tadi. Jadi produktivitas yang menurutku ini agak terdengar berbalik atau counterintuitif, itu adalah untuk memperbanyak hal yang kita lakukan. Kalau misalnya kalender kita terlalu kosong, seringkali kita ujungnya nggak ngelakukan apa-apa, karena kita ngomong bahwa kita bisa melakukan ini besok atau nanti atau kapanpun itu. Tapi kalau misalnya katakan kita punya kelas nih di jam 12, jadi kita cuma punya pagi hari untuk lari keluar katakan, itu jauh lebih memungkinkan bagi kita untuk pergi aja keluar dan selesaikan habitsnya di situ dan pada saat itu. Makanya kadang daripada habits olahraga 3 hari sekali, justru lebih efektif kalau misalnya kita punya habits olahraga 6 hari sekali. Maksudnya 3 hari seminggu dan 6 hari seminggu. Kenapa? Karena kalau misalnya 3 hari seminggu katakan, kita jadi punya 4 hari di mana kita bisa geser-geserin agenda latihannya, dan kita pas males jadi lebih gampang untuk bilang, oh ini kayaknya bisa kita kerjakan besok aja. Dan besoknya kita bilang kayak gitu juga, dan pada akhirnya habits kita nggak jalan. Tapi kalau misalnya kita
lebih padat gitu apa yang harus kita lakukan, kita jadi merasa terpaksa, tapi habits yang tadinya pengen kita lakukan itu nggak lama kemudian bakal berubah jadi suatu default state atau kayak status atau kondisi default yang dimana itu kayak udah setting standarnya gitu. Dia bukan lagi sesuatu yang pengen kita lakukan, tapi dia udah sesuatu yang kayak dasarnya kita tuh udah kayak begitulah, dan itu akan jadi sesuatu yang nggak kita pertanyakan lagi dan kita lakukan aja. Beberapa habits baru yang jalan selama aku pindah ke Jepang itu misalnya tidur 7-8 jam per hari, masak masakan sendiri, lari 6 kali seminggu, dulunya biasanya cuma 3-4, upload video YouTube 1 minggu sekali, dan banyak lainnya. Nah, terkait dengan hidupku dan perkuliahanku di Jepang, salah satu hal yang bisa mengantarkan orang-orang untuk bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah di program yang bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris adalah IELTS. Jadi IELTS itu kayak semacam TOEFL atau kayak metrik untuk penilaian bahasa Inggris gitu yang sering banget diminta oleh universitas-universitas, kantor, pekerjaan. Misalnya teman-teman mau exchange, teman-teman mau ngambil program full 4 tahun, itu hampir selalu bakal diminta. Semakin kuat IELTS kita, semakin kompetitif pula portfolio kita, yang mana itu bakal sangat-sangat ngebantu untuk meningkatkan kemungkinan kita diterima atau berhasil di program apapun yang kita daftarkan. Salah satu hal yang aku ingat soal belajar untuk IELTS, TOEFL, atau tes bahasa Inggris apapun, itu adalah terlepas dari seberapa jago menurut kita bahasa Inggris kita saat ini, kita tetap butuh ngelatih diri kita spesifik untuk tes yang akan kita lakukan. Misalnya buat IELTS, kita harus tahu jenis-jenis pertanyaan apa yang biasanya akan ditanyakan. Kita juga harus tahu gimana caranya manage waktu. Gimana caranya kita bisa nyusun jawaban yang sesuai dengan rubrik apa yang diminta. Dulu pas aku tes TOEFL pertama kali, aku nggak mikirin ini sama sekali. Aku mikir karena bahasa Inggrisku udah oke, langsung aja lah kerjain. Tapi pada akhirnya aku jadi merasa puyeng dan kemampuan bahasa Inggrisku nggak keluar karena sangat beda pas kita dikondisikan untuk suatu tes dan dalam tekanan waktu tertentu. Nah, video ini didukung oleh Elsa Speak, di mana Elsa Speak bekerja sama denganku untuk memberikan teman-teman diskon 85% untuk berlangganan di Elsa Speak, di mana nanti teman-teman bisa mengakses fitur IELTS-nya. Jadi, Elsa Speak ini adalah aplikasi bahasa Inggris berbasis AI yang fokusnya itu adalah untuk ngebenerin pronunciation kita supaya benar dan bisa dipahami oleh penutur asli bahasa Inggris. Dan di Elsa sekarang udah ada fitur yang mengizinkan teman-teman untuk berlatih khusus spesifik untuk IELTS. Di sana nanti teman-teman bisa latih kosakata atau pengucapan kata-kata IELTS, dan nanti teman-teman bisa dapat evaluasi dan feedback langsung sesuai dengan rubrik yang umum digunakan untuk IELTS dan tes-tes bahasa Inggris. Menurutku ini sangat cocok bagi teman-teman yang misalnya agak kesulitan untuk cari tutor atau agak malu untuk minta feedback sama orang lain dan pengen mulai dari step yang kecil-kecil dulu. Dengan berlatih di Elsa, teman-teman bisa kayak menghilangkan kekhawatiran itu, karena dengan download di HP aja, teman-teman udah bisa langsung berlatih dan dapat feedback dari AI. Yang terpenting dengan berlatih IELTS di Elsa, teman-teman bisa melakukannya kapanpun, dimanapun, sangat-sangat fleksibel tergantung dengan jadwal dan prioritas teman-teman pada waktu tertentu. Langsung cek link di deskripsi untuk menikmati masa percobaan gratis selama 7 hari, dan nantinya untuk mendapatkan diskon hingga 85% untuk Elsa Pro Membership. Terima kasih Elsa karena sudah mendukung video ini. Buku apa yang Zahid baca sekarang? Aku baru aja menyelesaikan buku yang berjudul The Pathless Path. Jadi ini adalah buku buat orang-orang yang kayak aku mungkin agak bingung sama kehidupannya ke depan itu kayak gimana. Dulu aku memilih jurusan teknik karena aku mikir bahwa kayaknya aman nih kalau misalnya aku jadi engineer. Tapi sekarang aku masih agak mencari-cari juga nih jurusan aku apa dan masa depanku seperti apa. Jumlah orang yang melakukan pekerjaan yang nggak normal itu semakin banyak, dan jumlah orang yang kebingungan dengan karir dan sedang mencoba untuk mencari karir atau jurusan atau jalur masa depan yang tepat buatnya itu seperti apa, itu juga semakin banyak. Buku ini membahas soal itu, bagaimana sebenarnya pekerjaan terbesar kita dalam hidup adalah untuk mencari pekerjaan yang terbaik buat kita itu seperti apa. Selain itu, aku juga baca beberapa buku lain, diantaranya Your Money or Your Life, terus 4,000 Weeks, terus Range, terus Building a Second Brain. Nah, kenapa banyak kayak begini? Karena sekarang aku menemukan bahwa kadang lebih efektif bagiku untuk kayak baca pelan-pelan semuanya, tergantung sama ketertarikanku pada saat itu. Dan aku rasa ini efektif karena ternyata ide-ide yang aku baca dari tiap buku itu bisa teraplikasikan oleh buku-buku lainnya yang aku baca. Jadi dia kayak saling memperkuat gitu. Kak, apakah nggak kebingungan? Jawabannya enggak sama sekali. Toh kita juga di sekolah satu semester atau setiap minggu itu kan bisa aja kayak belajar
8 mata pelajaran atau mata kuliah. Dan hanya karena kita punya fisika dan kimia di satu minggu yang sama, bukan berarti kita jadi nggak nyambung gitu kan otaknya. Justru kadang apa yang kita pelajari di fisika itu membantu di kimia dan sebaliknya. Kakak semisal berkurangnya umur akan merasa sedih atau bahagia. Sekarang hari ulang tahun tuh rasanya kayak cuma hari baru aja buatku. Justru seringkali yang datang tuh malah perasaan-perasaan sedih. Kayak misalnya, oh ini aku bukan anak kecil lagi. Oh sekarang orang tuaku juga ikut tua. Adik-adikku yang kemarin pipinya masih bulat-bulat sekarang udah kayak tirus dan nggak bisa digigit lagi. Jadi ya kadang ada campuran itu. Tapi tetap setiap ulang tahun bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan dunia. Main investasi keuangan nggak hit. Aku rasa aku tetap coba invest tapi aku nggak terlalu kayak super duper bermain gitu. Alias aku kayak tetap coba ada kayak misalnya reksadana dan yang basic-basic aja seperti itu. Aku tetap coba sebisanya tiap bulan. Kalau misalnya ada uang lebih, aku masukin ke savings dalam bentuk investasi seperti itu. Tapi aku sendiri nggak tipe yang kayak ngeriset tiap kali apa item yang ku invest itu seperti apa. Aku cuma mempercayakannya kepada fund manager yang nanti dia ngeinvestasiin buatku seperti itu. Nah, itu hanya satu macam investasi. Ternyata ada satu macam investasi lagi yang sangat-sangat penting buat kita, terutama yang masih di umur 20-an. Dulu aku merasa bahwa kalau misalnya kita buat uang, kita punya uang lebih di umur 20-an awal, entah dari uang jajan dari orang tua yang bersisa atau semacamnya, dulu aku merasa bahwa kalau misalnya kita punya uang lebih itu, kita harus tabung sebanyak-banyaknya supaya nanti di umur 30 kita jadi kaya raya. Kebanyakan advice yang aku dapat dari orang-orang yang jauh langkahnya di depanku, itu adalah bahwa kalau misalnya kita punya uang lebih, coba investasikan ke hal-hal yang memperkuat atau mengcompound atau menumbuhkan kemampuan kita untuk membuat uang atau earning capacity kita jadi kayak berkali-kali lipat gitu. Maksudnya kita coba okekan diri untuk beli lebih banyak buku, berlangganan kursus online, sewa tutor, mentor, pelatih, dan semacamnya. Karena dengan kita kayak menginvestasikan diri kepada otak dan mengokekan diri kita untuk mengeluarkan uang demi hal-hal yang berbau pendidikan, itu bakal meningkatkan earning capacity kita yang nanti jumlahnya itu bisa jumlahnya jauh lebih banyak daripada tabungan kita selama 5 tahun katakan. Karena kalau cuma nabung aja dengan pendapatan kita yang mentok dan nggak berkembang, ya tabungannya juga gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya kita ada uang lebih, kita pakai investasi, otak kita semakin cemerlang, nanti dengan waktu yang lebih pendek kita bisa buat uang yang lebih banyak gitu. Kalau jadwal kuliahmu penuh yang offline, cara ganti jadwal larimu gimana? Pertama, kenapa pilih jadwal kuliahnya yang padat-padat? Aku sendiri saat ini, teman-temanku pada ngambil 18 SKS, aku memutuskan untuk ngambil 16 SKS aja. Dengan ini ada waktu lebih bagiku untuk melakukan hal-hal yang lebih high leverage untuk situasi pribadiku. Misalnya apa? Misalnya untuk melanjutin channel YouTube atau latihan untuk maraton yang butuh kayak dedikasi cukup banyak tiap minggunya. Yang terpenting adalah untuk benar-benar memilah dan ngefilter apa-apa aja yang masuk ke keseharian kita. Coba lebih banyak katakan tidak ke tawaran, ke ajakan, ke mintaan pertolongan, sejahat apapun itu terdengarnya. Tapi dengan kita melakukan itu, kita jadi punya energi lebih banyak buat diri kita sendiri dan nantinya ini juga bakal tercermin ke orang lain. Tapi tentu kadang hidup terjadi, ada sesuatu, ada kayak kerjaan kelompok yang ternyata durasinya jauh lebih panjang. Dengan ini jadwal lari itu agak fleksibel juga, jadi kayak bisa kadang-kadang digeser 1 hari, 2 hari, dan semacamnya. Gimana cara atur keuangan? Saranku adalah teman-teman meskipun belum kerja atau punya penghasilan sendiri, meskipun uangnya baru dapat dari orang tua, coba langsung catat semua pengeluaran dan pemasukan tiap bulan. Dengan ini otot-otot kita tuh jadi jauh lebih terlatih nanti pas kita dipercayakan dengan jumlah uang yang lebih besar. Sebelum aku punya channel ini, dulu aku punya channel gaming juga, dimana di situ aku dapat penghasilan. Tapi aku dulu nggak pinter manage-nya, aku buat kesalahan. Tiap kali aku ada uang masuk, itu langsung keluar lagi. Keluarnya untuk aku beli baju, untuk aku beli kayak persenjataan di suatu game. Nah, meskipun hal-hal ini, kalau misalnya sekarang aku kayaknya nggak bakal pengen ngulangin lagi, tapi aku melihat ke hal-hal itu sekarang sebagai suatu pelajaran-pelajaran berharga. Untung aja aku buat kesalahannya waktu itu. Pas aku beli katakan suatu senjata di game yang harganya berapa ratus ribu gitu. Coba kalau misalnya aku nggak ada pengalaman bikin kesalahan itu. Mungkin sekarang aku bikin kesalahannya aku beli gadget yang harganya belasan atau puluhan juta. Dan itu bakal lebih parah lagi kan. Jadi dengan kita mulai lebih dulu itu kayak membantu kita terekspos dengan kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan itu juga membantu kita untuk kayak melatih otot-otot lebih dini. Supaya nanti di masa depan kita lebih kuat dan lebih kokoh. Gimana jadi anak rantau yang jauh dari orang tua?
sangat sulit, terutama kayak adik-adikku sekarang udah pada gede-gede gitu, apalagi yang masih kecil, itu kalau anak kecil ditinggal berapa bulan aja, itu bentuknya udah bisa jauh berbeda. Nah, jadi itu sering aku pikirkan, tapi di saat yang bersamaan juga aku harus berkembang dengan diriku sendiri, karena pada akhirnya hidup akan terus berjalan. Nah, ini agak susah karena harus ngebalance antara kayak waktu bersama keluarga dan juga waktu untuk berkembang dan kayak mengarungi kehidupan. Dan aku itu ngelihat suatu graf yang membuatku cukup shock dan sedih juga, karena ternyata pas kita udah nyentuh umur 20, waktu kita dengan orang tua dan keluarga itu hanya akan semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Katakan kita pulang ke rumah itu cuma sekali setahun, dan umur atau life expectancy orang rata-rata itu katakan di umur 80 tahun, berarti sekarang kita cuma ada kesempatan 60 kali lagi untuk ketemu sama orang tua dan keluarga. Jadi mana ini membuatku agak cukup mellow saat itu ya. Tapi ya begitulah, kehidupan terus berlanjut dan aku harus menerima itu. Buat jalanin aktivitas dan task yang cukup banyak, Kak Zahid pakai time blocking kah atau ada cara lain? Sekarang aku sering melihat diriku itu fokus ke insting. Alias sekarang tuh aku udah tahu kadang-kadang kira-kira tuh suatu pekerjaan itu bakal memakan waktu berapa lama atau membutuhkan energi seberapa banyak, mana hal yang aku males melakukannya, mana hal yang lebih mudah melakukannya. Dan aku rasa sekarang ini aku bisa lebih mengandalkan insting karena aku udah sempet nge-time block pekerjaanku untuk waktu yang cukup lama. Jadi karena aku udah ada pengalaman time block, aku jadi tahu kira-kira suatu aktivitas tuh bakal makan waktu berapa lama. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum terlalu bisa mempercayakan insting, misalnya kita memperkirakan suatu tugas tuh kayak 1 jam, ternyata pas dikerjain jadi 4 jam. Kalau misalnya masih sering salah-salah nebak kayak begitu, saranku coba time blocking. Dan ketika time blocking ini, coba kali 2 waktu yang kita ekspektasikan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi misalnya kita pikirkan untuk kayak nge-review suatu bab, kita mikirnya 1 jam cukup, jangan bikin 1 jam, tapi bikin 2 jam. Dan lakukan ini untuk periode yang cukup lama, sampai pada akhirnya teman-teman kebiasa sendiri, dan nanti jadi sekarang tuh mainnya lebih kayak ke insting daripada ke time blocking. Kak Zahid, apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya buku yang lagi kamu baca udah nggak relevan lagi dengan keadaanmu saat itu? Yang aku lakukan adalah aku naruh aja bukunya. Aku banyak banget buku yang aku beli tapi nggak aku selesai baca. Nggak semua buku yang kita buka itu harus kita selesaikan. Kenapa? Karena kadang ketemu aja bahwa suatu buku itu nggak cocok buat kita. Daripada kita habisin waktu kita dan tenaga kita untuk membaca sesuatu yang nggak kita suka dan akhirnya nanti nggak senang dengan membaca, mending tutup aja bukunya, taruh dulu. Siapa tahu di masa depan, di waktu yang tepat, kita bakal kembali lagi ke buku itu. Tapi untuk saat ini, pakai waktu kita yang terbatas, energi kita yang terbatas, untuk ngebaca sesuatu yang lebih relevan dengan kita, yang membuat kita lebih senang, dan yang membuat otak kita lebih terstimulasi untuk membaca lebih banyak dan belajar lebih luas lagi. Apakah ada study tips? Pertama, kalau misalnya buat matematika atau apapun itu yang butuh kayak dikerja-kerjain, latihan, kayaknya nggak ada jalan keluar lain selain latihan soal dan dapat feedback. Kalau misalnya kita salah di mana, kenapa kita salah, gimana cara benerinnya. Kalau misalnya dia kayak pelajaran yang dihafal, biologi, kayak misalnya aku sekarang nih banyak di pengenalan ekonomi, itu coba quiz diri sendiri. Semakin keras otak kita bekerja untuk mengambil suatu informasi, itu nanti akan semakin kuat atau lama juga ingatannya di dalam kepala kita. Jadi sekarang aku, kalau misalnya teman-teman nonton Day in the Life-ku, di situ aku banyak nunjukin gimana aku melakukan yang namanya space repetition dan active recall. Jadi biasanya aku punya kayak satu kolom yang di mana di situ ada pertanyaannya, satu kolom lain aku kosongkan, satu kolom lain aku isi dengan jawabannya, dan di situ aku coba quizin, kira-kira bisa nggak aku menggali jawaban dari pertanyaan yang ada, nanti baru aku cek lagi jawabannya. Aku juga biasanya ngasih warna merah, oranye, kuning, hijau, tergantung dengan level pemahamanku terhadap suatu topik atau pertanyaan. Jadi aku tahu ini adalah sesuatu hal yang bisa diprioritaskan untuk sesi belajar berikutnya, dan juga aku jadi lebih semangat belajar karena senang rasanya ngelihat perubahan warna dari merah, oranye, kuning, hijau, dan seterusnya. Zahido, pernah nggak sih ngerasa hampa banget hidup? Kayak yang aku bahas di video terakhirku tentang kegagalan, pas aku baru mengundurkan diri dari ITB, itu sangat-sangat hampa. Itu kayak 1 bulan emang kayak kosong banget rasanya, dan aku pun kayak beneran lost lah di saat itu, sampai aku nggak bisa mendeskripsikannya seperti apa. Terus juga pas di tengah-tengah gap year-ku, itu di sekitar bulan April kalau nggak salah, itu aku juga sempat masuk fase krisis identitas yang cukup keras, dimana
di situ kayak krisis identitasnya bukan hanya di kepalaku, tapi beneran ke translate kayak kondisi badanku seperti apa. Aku jadi kayak males makan, susah makan, rasanya tuh emang kayak capek terus dan kayak anget badanku dan semacamnya. Itu pertama kalinya kayaknya aku ngerasain kayak begitu di pertengahan gap year-ku. Hal-hal kayak gitu terjadi, tapi syukurnya pada akhirnya aku rasa kita bakal kayak kembali ke baseline happiness tadi. Dan aku rasa aku termasuk yang cukup cepat kembali ke level baseline happiness itu. Cara jadi orang yang positive vibes. Aku sekarang percaya bahwa perasaan kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu hanya tergantung dengan cerita apa yang kita berikan terhadap peristiwa itu. Peristiwa itu netral-netral aja, tapi cerita kita lah yang menentukan apakah nantinya kita merasa senang atau sedih atau bagaimana tentang peristiwa itu. Misalnya kemarin pas aku lagi lomba di Korea, itu aku kehilangan sesuatu yang sangat mahal, sangat valuable, sangat penting bagiku, dan aku kayak merasa sedih selama kayak beberapa hari. Di situ pertamanya narasiku tentang diriku adalah, aduh ini aku kayaknya nggak bisa dipercaya nih, aku ini kayak gampang banget kayak kehilangan barang-barang, alias kayak jabrah gitu, alias kayak ceroboh dan semacamnya. Dan aku memang bisa stuck di narasi-narasi seperti itu. Tapi pada akhirnya aku rasa ini narasi yang nggak sehat, dan aku ubah jadi kayak, oke lah, aku kehilangan barang ini, mungkin hilang, mungkin dicolong orang, nggak tahu. Kalau misalnya hilang, ya udahlah, kadang emang di kehidupan ini ada yang kita hilang padahal dia milik kita, kadang juga ada yang kita dapatkan padahal dia bukan milik kita. Jadi ya balance lah, aku anggap seperti itu. Terus juga aku anggap kalau misalnya dicolong, oh ya udahlah, kayak gimana lagi, anggap aja lah ini suatu kebaikan buat kita karena mana tahu ada orang yang lebih butuh dengan apapun itu yang diambilnya dari kita. Akhirnya kembali ke narasi dan cerita-cerita yang kita berikan tentang suatu peristiwa. Bagaimana pendapat kakak untuk orang yang nggak kuliah karena terhalang ekonomi? Karena itu menurutku penting banget bagi kita untuk enggak kayak jadiin orang lain itu patokan, tapi kayak ngelihat ke diri kita sendiri. Emang kenyataannya kesuksesan, keberhasilan, apapun itu di dunia, itu didominasi oleh faktor-faktor X, kayak misalnya uang, kepintaran, lokasi, keberuntungan, status, pendidikan. Banyak kayak faktor-faktor X seperti itu yang kita nggak punya kontrol sama sekali terhadapnya. Jadi makanya kayak sukses ini bukan cuma modal kita pinter, atau kita usaha, atau kita kayak melakukan yang terbaik terus kita otomatis dapat hasil yang sepadan. Kadang nggak gitu juga. Jadi menurutku kalau misalnya situasinya seperti itu, ya udah gitu, kayak nggak apa-apa. Mungkin fokusnya adalah untuk dengan apa yang kita bisa, dengan sumber belajar apa yang kita punya saat ini, gimana caranya kita bisa ningkatin kualitas hidup kita atau kapasitas diri kita untuk diri kita sendiri, bukan untuk mencapai standar orang lain, atau bukan untuk misalnya mengalahkan si A, si B. Misalnya teman-teman lihat channelku terus mikir harus keliling dunia atau harus kayak coba lari maraton atau kayak punya channel YouTube dan semacamnya. Targetnya jangan yang kayak gini, tapi lebih ke oke, tiap orang di dunia ini punya level atau garis start yang beda-beda. Mereka punya kayak akses ke faktor-faktor X dengan skala yang berbeda juga. Jadi karena itu, oke lah, output orang lain jadi output orang lain aja. Tapi terlepas dari bagaimana privilege bermain dan semacamnya, aku tetap bisa coba untuk naikin atau ngeelevasiin kualitas dan kapasitas diriku yang manfaatnya bakal aku rasakan terlepas dari posisi relatifku terhadap orang lain itu seperti apa. Habit tracker yang biasa dipakai apa? Ini agak ganti-ganti, kadang aku pakai Notion, kadang aku pindah ke to-do list-nya si Apple Notes, kadang aku juga pindah ke Google Sheets, dan inilah yang biasanya sekarang ini aku suka lakukan. Karena aku lagi suka main-main sama kolom-kolom yang ada di Google Sheets gitu, terus aku juga suka kayak ngubah warna-warnanya jadi manual dari merah ke hijau untuk menandakan progres. Aku juga suka kayak misalnya lihat nih, katakan di kalender lariku, itu aku suka ngelihat semua kalendernya itu warna kuning, yang artinya bagiku itu bahwa aku udah menyelesaikan pekerjaan atau agenda latihannya sesuai dengan apa yang tertulis. Di sini contohnya aku tampilkan halaman lariku, di mana cuma ada satu yang warna oranye, yang mana aku kayak saat itu nge-skip karena merasa capek gitu. Tapi yang lainnya, itu aku banget rasanya untuk menjaga warnanya untuk tetap kuning. Nah, teman-teman juga bisa meninggalkan komentar kira-kira dari video ini pelajaran yang nomor berapa yang paling relate. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.